Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke cerita. Lalu lintas di jalan Jogja Magelang padat sekali. Hartono duduk di bangku panjang halte di depan pintu keluar bus antar kota antar provinsi untuk sekedar beristirahat. Siang itu cuaca agak mendung. Akan tetapi udara masih terasa panas. Hartono sesekali mengusap peluh di keningnya dengan ujung kemeja lengan panjangnya. Terlihat semua orang, termasuk para pengemudi kendaraan, berusaha secepat mungkin untuk sampai ke tujuan masing-masing sebelum hujan turun. Akibatnya, kemacetan mulai terjadi di beberapa persimpangan, kecuali motor. Kendaraan lain hanya mampu bergerak seperti merangkak. Sebuah angkot kecil bergerak tersendat-sendat, berusaha menyelinap di antara kepadatan lalu lintas. Di depan terminal, kendaraan ini tak bisa lagi maju. Pengemudi angkot tampak kesal, lalu memencet klaksonnya berulang-ulang. Kemudian Hartono menghirup air mineral kemasan yang ada di tangan kanannya. Sesekali menghela nafas panjang dan meminumnya. Terpaksa jalan kaki dari sini sampai desa Tawang. Untuk sampai di rumah Mbak Yu Prapti, tidak mungkin naik ojek. Uangku sudah habis, tidak bersisa sepeser pun untuk membeli air minum. Daripada aku mati tercekik rasa haus. Dan Hartono mulai melangkahkan kaki meninggalkan halte bus, berjalan ke arah barat ke desa Tawang. Matahari baru saja tenggelam di ufuk barat ketika Hartono memasuki gerbang desa Tawang. Letih dan penat berbaur menjadi satu. Udara di tikungan sungai kecil yang airnya hampir kering sejuk sekali. Pohon-pohon besar yang masih bisa tumbuh cukup subur karena dekat air, memiliki dedaunan yang rindang, membuat keadaan sekitar situ terasa lebih dingin. Air sungai yang jernih tampak dangkal. Dasar sungai yang dilapisi batu-batu kecil terlihat dengan jelas. Di kejauhan, terdengar suara binatang malam mulai berdendang. Hartono jongkok di tepi sungai, lalu membasuh wajahnya dengan air sungai yang jernih dan sejuk. Kemudian Hartono duduk menyandarkan punggungnya ke batu besar di tepi sungai. Rumah Joglo yang berada di tengah perkampungan di sebelah barat lereng Gunung Merapi tampak sedikit sunyi dan temaram karena lampu 5 watt yang menggantung di tengah serambi depan. Tanaman rambat mengeliling sekeliling rumah Joglo itu sebagai pagar hidup. Hartono berjalan gontai menuju ke pintu rumah Joglo itu. Assalamualaikum. Hartono mengucap salam sembari mengetuk pintu kayu jati yang ada ukiran burung Garuda di tengahnya. Waalaikumsalam. Sahutan terdengar dari dalam rumah, diikuti dengan suara langkah kaki untuk membukakan pintu. Dari balik pintu terlihat seorang paruh baya berbadan bongsor dan memakai daster warna biru. Wajahnya yang berminyak nampak sedikit terkejut melihat Hartono. Har, dari mana ini? Tiba-tiba datang mengunjungi Mbak Yumu ini. Lalu perempuan gemuk itu memeluk Hartono. Ayo silakan duduk dulu sebentar, aku buatkan minum dulu. Tidak usah Mbak Yu, jangan repot-repot. Wanita gendut yang ternyata Mbak Yu Prapti tidak menghiraukan perkataan Hartono, lalu bergegas masuk ke dalam lagi. Hartono duduk di kursi rotan yang ada di serambi depan. Sesekali pandangannya dibuang ke arah ujung jalan, melihat orang tua, muda, dan beberapa anak sedang pulang dari masjid selesai menunaikan ibadah sholat maghrib. Tidak lama berselang, Mbak Yu Prapti berjalan ke depan sambil membawa nampan berisi 2 cangkir kopi dan makanan kecil. Ayo, dicicipi dulu kopinya.
Gimana kabar Mbak Marni? Gimana kabar Marni dan anak-anak di Wonosari? Mbak Yu Prapti mengawali pembicaraan. Sehat Mbak Yu, semua sehat, alhamdulillah, kata Hartono sembari menyeruput kopi dalam cangkirnya. Oh iya, di mana Kang Tejo dan anak-anak? Sepi sekali rumah seperti tidak ada penghuninya. Kakangmu sedang ada tugas ngurusi proyek jalan aspal di beberapa titik di Jogja. Kalau si Moko dan Putri sudah 2 tahun ini tinggal di Jogja, kuliah di sana, kata Mbak Yu Prapti. Beberapa lama, kedua saudara kakak adik ini terlibat pembicaraan ngalor ngidul. Wajah Hartono terlihat gelisah. Dia tiba-tiba sungkan dan tidak mampu membuka mulutnya untuk minta bantuan pada Mbak Yunya itu. Terngiang-ngiang perkataan Marni tempo hari. Duit 50 juta itu banyak mas. Apa iya Mbak Prapti mau membantu kamu? Membantu kita memberi pinjaman untuk pelunasi hutang kita pada Juragan Sentiko. Sekian lamanya Hartono terdiam dan merenung. Prapti lalu menegurnya. Kenapa Har? Apa yang kamu pikirkan? Sepertinya sedang mengalami masalah yang berat. Hartono sesaat terhenyak sebentar. Setelah mampu menguasai diri, dia menghela nafas panjang. Begini Mbak Yu, maksud kedatangan saya berkunjung ke Tawang mengunjungi Mbak Yu ada 2 maksud dan tujuan. Yang pertama, silaturahim. Sudah hampir 3 tahun sejak kematian bapak kita tidak pernah bertemu. Dan yang kedua, terus terang, Hartono tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Kalimatnya seperti tercekat di tenggorokan. Ada apa Har? Katakan saja. Aku ini Mbak Yu kandungmu. Jangan sungkan. Yang kedua, saya minta tolong Mbak. Sejak kepergian bapak dan dipecatnya saya dari perusahaan, situasi keuangan semakin sulit. Hutang ada di mana-mana, dan yang paling parah terjerat hutang kepada seorang rentenir di desa yang bernama Juragan Sentiko. Lalu Hartono menceritakan perihal tukang pukul anak buah Juragan Sentiko yang telah mengacak-acak rumah dan melakukan penganiayaan terhadap Mardi dan Sasongko anak sulungnya. Mbak Yu Prapti mendengarkan dengan seksama sambil sesekali mengunyah potongan getuk goreng yang ada di tangan kanannya. Begitulah ceritanya Mbak Yu. Sampai saat ini saya masih bingung. Tidak tahu lagi mesti minta tolong kepada siapa. Hanya keluarga Mbak Yu Prapti haraman satu-satunya. Kakak perempuan Hartono itu hanya tertegun terdiam. Diraihnya cangkir berisi kopi yang mulai dingin lalu meneguknya perlahan. Lalu sembari meletakkan cangkir di atas meja, dia berkata, uang segitu kan besar Har. Terus terang Mbak Yu tidak bisa membantu. Bukan karena keberatan atau bagaimana. Karena uang sebesar itu Mbak Yumu tidak punya. Keadaan di sini sekarang juga beda. Mbak Yumu ini harus menyekolahkan 2 anak, dan itu memerlukan biaya yang besar. Kekecewaan tak mampu disembunyikan oleh Hartono. Aku tahu kamu kecewa Har, tapi Mbak Yumu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja mungkin orang itu bisa membantu masalahmu. Maksud Mbak Yu, orang itu siapa Mbak? Dia seorang dukun, paranormal, orang pintar. Banyak pejabat dan orang-orang penting yang datang kepadanya. Pejabat yang ingin naik pangkat, orang-orang yang ingin usahanya laris, masalah asmara, dan mungkin masalahmu itu bisa terbantu juga. Hah? Dukun? Sejak kapan Mbak Yu tahu hal-hal begituan Mbak? Hartono bertanya dengan penuh keheranan.
karena sepengetahuan Hartono kakak perempuannya itu seorang yang religius dan jauh dari hal-hal yang bersifat syirik. Kang Tejo Har yang pertama tahu soal dukun itu, dan sudah Mbak Ayu buktikan sendiri. Hanya sekali sowan ke tempat dukun itu, tender Kang Tejo banyak yang berhasil. Bahkan proyek-proyek besar sekarang ditangani oleh kakangmu itu. Kalau kamu tertarik dan setuju, cobalah kamu temui dukun itu. Namanya Mbah Dipo. Dia tinggal di lereng Gunung Merapi sebelah barat, di desa Padas Lintang, sekitar 3 km dari sini. Aku akan minta tolong Giran untuk mengantarkanmu ke sana. Hartono terdiam. Otaknya berpikir keras. Setelah dirasa tidak ada pilihan lain, Hartono akhirnya menyetujui usul kakak perempuannya itu. Baiklah Mbak Yu, akan saya coba. Malam ini juga saya akan berangkat ke desa Padas Lintang. Saya pamit dulu Mbak Yu. Hartono segera beranjak bangun dari kursi. Sebentar Har, aku panggilkan Giran untuk mengantarkanmu ke desa Padas Lintang. Bayu Prapti memegang tangan Hartono. Tidak usah repot-repot Mbak Yu. Hartono berusaha menolak. Tak apa Har, tak apa. Bayu Prapti memaksa. Akhirnya Hartono menurut juga. Perempuan gemuk itu lalu berjalan keluar rumah dan menuju ke samping ke arah sebuah pondok kayu yang berada tidak jauh dari rumahnya. Pondok kayu kecil itu sengaja dibangun untuk Giran, pembantu keluarga Mbak Ayu Prapti yang telah mengabdi sejak usianya belasan tahun. Giran, 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 kamu sudah tidur? Panggil Mbak Ayu Prapti sembari mengetuk pintu. Belum Bu, saya belum tidur. Dari balik pintu yang terbuka tampak seorang pemuda berusia sekitar 20 tahunan keluar memakai sarung dan berkaos putih yang warnanya mulai memudar. Ada apa Bu Prapti? Ada yang bisa saya bantu? Antar adikku ya ke desa Padas Lintang sekarang juga. Oh Mas Hartono kesini toh? Iya Bu Prapti, sebentar saya ganti baju dulu. Buruan ganti bajunya agar tidak kemalaman di jalan. Bayu Prapti meninggalkan Giran yang masih ada di ambang pintu tanpa menjawab pertanyaan dari Giran, menuju ke serambi depan tempat Hartono yang masih duduk menunggu. Desa Padas Lintang merupakan nama sebuah desa yang berada tepat di lereng Gunung Merapi sebelah barat. Desa itu tampak tandus jika dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya. Tumbuhan tampak sedikit tumbuh dan mungkin bisa dihitung dengan jari. Jalanan desa tidak rata, hanya berupa batu bata atau karang yang menonjol tidak beraturan. Di sela-sela batu padas itu terlihat air yang mengenang seperti tergencet oleh bebatuan. Konon katanya, desa Padas Lintang dulunya sebuah telaga kecil yang menjelma jadi sebuah desa karena jatuh batuan dari langit sehingga menutup telaga menjadi sebuah dataran karang. Padas berarti batu cadas atau karang dan lintang berarti bintang. Desa Padas Lintang hanya dihuni oleh beberapa warga saja. Rata-rata mereka pindah karena desa Padas Lintang tidak bisa menghasilkan hasil bumi. Nyala dua lampu dari mobil Daihatsu Ceret. Keluaran tahun 1981 tampak redup dan berkedip-kedip tidak mampu menembus kegelapan malam. Mas Hartono, maaf saya hanya bisa mengantar sampai di sini. Soalnya tidak bisa kalau melewati jalanan di desa Padas Lintang. Jalanannya berbatu-batu. Rumah Mbah Dipo terletak di ujung desa, hampir tepat di kaki Gunung Merapi. Hanya ada satu pondok bambu yang beratap belarak. Belarak daun kelapa yang kering yang masih ada di tangkai pohonnya. Tidak jadi apa Giran, aku sudah sangat berterima kasih sekali sudah kamu antar sampai di sini. Oh iya, tadi Bu Prapti nitip ini untuk Mas Har. Giran mengeluarkan amplop putih lalu mengulurkannya ke arah Hartono.
Melihat pada bentuk dan ketebalan amplop, Hartono tahu amplop itu bukan berisi surat. Kalaupun ada suratnya, pasti ada sesuatu yang lain. "Apaan ini, Kiran?" tanya Hartono. "Wah, saya juga nggak tahu isinya. Cuma tadi pas saya ambil mobil di garasi Bu Prapti menitipkan amplop ini untuk diserahkan pada Mas Har." Hartono menerima amplop tebal itu. "Sampaikan ucapan terima kasihku pada Mbak Yu Prapti. Kalau urusanku sudah selesai, aku akan mengunjunginya." Hartono membuka handle pintu mobil lalu menutupnya. "Hati-hati di jalan, Mas Har." Giran berbicara sambil mengeluarkan kepalanya dari balik jendela mobil. Daihatsu Charette itu perlahan berbalik arah lalu menghilang di kegelapan. Hanya sesekali lampunya terlihat berkerlip. Seperginya Giran, Hartono merobek salah satu sisi pendek amplop, lalu mengintip isinya. Tidak ada surat, batu atau pasir. Yang terlihat adalah setumpuk lembaran uang puluhan ribu, masih baru-baru. Sekilas bisa diduga, paling tidak jumlahnya sekitar 200 ribu. "Terima kasih Mbak Yu," Hartono berucap lirih. Di ujung tapal batas desa Padas Lintang yang hampir tepat berada di kaki Gunung Merapi, tak berapa jauh dari sebuah mata air kecil tapi jernih, tampak berdiri sebuah bangunan bertiang bambu hutan, beratap belarak dan dindingnya terbuat dari batang-batang pohon, serta ditutupi dengan kulit kayu yang sudah mengering agar angin dingin tidak menerobos ke dalam rumah. Lampu minyak yang menempel di dinding kayu serambi depan tampak meliuk-liuk diterpa angin gunung. Seorang lelaki tua masih kelihatan duduk-duduk di atas lincak atau bale-bale dari bambu. Lelaki tua itu memakai pakaian serba hitam. Usianya berkisar 80 tahun. Kepala depan hampir licin, tak ada rambut yang tumbuh di sana, tetapi kepala bagian belakang rambut memutih terjurah panjang. Mukanya cekung, berjanggut, dan berkumis lebat berwarna kelabu. Di sela-sela bibir yang menghitam terselip sebuah pipa yang api tembakaunya hampir mati. Di pipi kirinya terdapat sodetan bekas luka. Pada masing-masing lengannya terdapat 3 buah gelang akar bahar berwarna hitam. Hartono tampak ragu-ragu untuk melangkahkan kaki ke arah pondok bambu itu. Tiba-tiba kakek tua itu beranjak dari tempat duduknya dan berseru, "Anak muda, jangan sungkan masuk ke pondok ini. Daripada termangu di luaran dikerubuti nyamuk dan membeku kedinginan, ayo, kemarilah." Mendengar si kakek berseru, Hartono mempercepat langkahnya menuju ke arah pondok. "Duduk dulu di sini anak muda. Siapa namamu?" Orang tua itu bertanya. "Hartono, Mbah. Saya jauh-jauh datang dari pegunungan Seribu Wonosari untuk menemui Simbah. Saya sangat yakin kalau yang sekarang berdiri di hadapan saya ini Mbah Dipo, dukun tersohor yang mampu membantu kesulitan banyak orang." Orang tua itu terkekeh mendengar sanjungan Hartono. "Hehehe, apa maksud kedatanganmu ke sini, Hartono? Mukamu terlihat kuyu, gelap dan beku, seperti ada kesulitan, amarah, dan dendam di kedua bola matamu." Saya ingin jadi orang kaya raya, Mbah, agar dihormati orang, disegani lawan, dan yang pasti punya pengaruh di desa tempat asal saya tinggal. Mbah Dipo kembali terkekeh. Lalu diletakkan pipa yang sedari tadi masih terselip di bibirnya. "Itu hal yang mudah, Hartono. Caranya juga mudah. Mungkin dengan hitungan hari kau akan jadi konglomerat di desamu. Cuma..." Mbah Dipo menghentikan kata-katanya. "Cuma apa, Mbah? Katakan. Saya harus bayar berapa? Kalau sekarang saya belum punya uang, sepeser pun belum punya. Tapi saya janji, Mbah, jika saya jadi kaya nanti, akan saya bayar berapapun nominalnya." Mbah Dipo menggelengkan kepalanya. "Bukan uang. Aku tidak butuh uangmu, Hartono. Cuma syarat yang harus kau penuhi sangat berat.
puja siluman ular yang bersemayam di Gunung Merapi. Ikat perjanjian dengan siluman itu, lalu korbankan orang yang paling kau sayangi. Bisa istrimu atau anakmu. Kau siap? Hartono tercekat. Harus mengorbankan orang yang disayangi. Istri atau anakku harus dikorbankan. Harus tega itukah aku? Ada perang batin di diri Hartono. Karena hati sudah kalap, nalar dan jalan pikiran sudah buntu. Dengan menguatkan hati, Hartono mengangguk. Saya siap, Bah. Siap dengan segala resikonya. Asal saya bisa jadi orang kaya raya. Bah Dipo tampak manggut-manggut. Kalau hatimu sudah mantap, pantang untuk kau ingkari. Besok pagi aku antar kau ke lereng gunung. Ingat, aku hanya mengantar sampai di situ saja. Naiklah sendiri ke atas sampai di hutan Rekso Pratolo. Cari gua batu yang di kanan kirinya ada pohon beringin kembar di punggung gunung sebelah barat. Masuk dan bersemedilah di sana. Sekarang kau masuklah ke dalam. Ada bilik kosong di belakang. Istirahatlah. Malam beranjak. Pelan semakin larut. Sesekali kilat terlihat di cakrawala. Rintik hujan mulai turun. Lereng Gunung Merapi diselimuti kesunyian. Kawasan hutan Rekso Pratolo di kaki barat sampai ke lereng dan punggung Gunung Merapi terkenal angker. Itu sebabnya tak pernah ada penduduk sekitar situ berani mendekati, apalagi masuk ke dalamnya. Jangankan manusia, binatang pun boleh dikatakan jarang kelihatan berkeliaran di sekitar situ. Kata orang, hutan Rekso Pratolo adalah sarang segala macam makhluk halus. Pada siang hari di kawasan hutan yang selalu redup itu, sering terdengar suara lolongan anjing. Bernada aneh, panjang, menggigitkan. Terkadang ada suara tawa cekikikan, membuat siapa saja yang mendengarnya bisa lari tunggang langgang. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam rimba belantara itu sering terdengar suara jeritan-jeritan seperti orang disiksa. Lalu juga ada tangisan bayi. Malam hari, tentu saja keangkeran di tempat itu jangan disebut lagi. Hartono berjalan setengah merangkak, mendaki lereng gunung yang licin, karena habis diguyur hujan deras. Suasana masih redup dan gelap, ditambah kabut mulai turun, membatasi pandangan mata. Cari gua batu itu yang terletak di punggung barat Gunung Merapi. Tersamar di balik kerapatan pepohonan dan semak belukar, di kanan kirinya ada pohon beringin kembar tidak begitu besar. Masuk ke dalam gua itu, lalu bersemedilah di atas batu pipih berwarna hijau. Kalau kamu memiliki tekad yang kuat, paling lama 7 hari, sesosok wanita cantik bertubuh ular besar akan menemuimu. Saat itulah perjanjian akan diikrarkan dan kau harus siap menerima resiko dan tanggung jawabnya. Kalau di hatimu masih ada ragu, jangan harap kau bisa keluar dari gua batu itu hidup-hidup. Kamu pasti akan menjadi bangkai dan kepalamu akan dijadikan ganjal tiang neraka. Kau sudah siap, Hartono? Hartono diam-diam bergidik mendengar penjelasan Badipo malam tadi. Akan tetapi, dia kuat-kuatkan hati untuk terus melanjutkan maksudnya. Apapun itu resikonya. Hati dan nalarnya telah buntu dan dikuasai dendam dan kekecewaan pada sang pencipta jagat atas segala cobaan yang dirasanya sangat berat dan tidak adil. Naudzubillahi min dzalik. Tiba-tiba ada suara menggemuruh. Mula-mula perlahan, makin lama makin keras. Pada puncaknya suara menggemuruh itu tidak beda dengan suara runtuhnya sebuah gunung. Tanah yang dipijak Hartono oleng keras nyaris membuat terpelanting jatuh. Hartono yang punya pengalaman sedikit mendaki gunung semasa kuliah segera mencari tempat yang rada datar.
Dia sadar mesti menjauh lereng terjal ini karena pohon di sekitarnya kecil-kecil. Kemungkinan besar tidak akan bisa menahan tanah kalau terjadi longsor. Gonjangan berhenti, lalu terdengar sayup-sayup, terdengar suara lolongan anjing dari dalam hutan. Apakah aku ini sudah sampai di hutan Rekso Pratolo? Keadaan di sini serba aneh. Udara redup dan hawanya pengap. Tapi mengapa aku mendadak mengeluarkan keringat dingin? Ada bau seperti kembang busuk, tapi kulihat tak satu pohon pun ada bunganya. Pohon-pohon besar itu tumbuhnya aneh, berjajar dekat-dekat seperti pagar. Selagi Hartono membatin, tiba-tiba kesunyian dirobek oleh suara jeritan-jeritan mengerikan, ditimpali dengan suara riuh rendah tertawa cekikikan berkepanjangan. Gila, siapa yang menjerit seperti itu? Siapa yang cekikikan seperti itu? Datangnya dari kejauhan di sebelah sana, sepertinya lebih dari satu orang. Jangan-jangan itu bukan jeritan manusia, tapi... Hartono tidak teruskan ucapannya. Dia melangkah sepanjang deretan pohon-pohon besar yang membentuk pagar. Di setiap celah antara dua pohon, dia coba memperhatikan. Aku harus segera mencari gua batu yang dimaksud Badipo. Aku yakin sekali ini hutan Rekso Pratolo. Waktu Hartono melangkah untuk lewat di antara celah dua buah pohon, tak sengaja dilihatnya dua pohon beringin kembar yang berdiri bersisihan, di kanan dan di kiri. Jarak antara kedua pohon beringin ini sekitar 5 langkah kaki orang dewasa. Di tengah pohon itu, tanaman perdu merambat membentuk seperti tirai menutupi sesuatu yang ada di belakangnya. Hartono menyeruak di antara semak-semak, lalu masuk ke dalam yang ternyata menganga sebuah mulut gua batu yang tingginya sekitar 1,5 meter. Sehingga Hartono harus membungkuk-bungkuk untuk masuk ke dalam. Tak lama kemudian sampailah di ujung gua tersebut. Sebuah ruangan yang luas dan lega. Di tengah ruangan batu pipi berwarna kehijauan seperti menyala redup. Tercium semerbak harum bunga kamboja. Hartono menuju ke tengah ruangan kemudian duduk bersila di atas batu pipi hijau. Kedua tangan disilangkan di dada. Mata terpejam rapat. Hartono mulai larut dalam semedi mencoba menembus alam astral untuk melakukan perjanjian dengan siluman ular. Hartono, bukalah matamu, buka matamu. Suara sayup-sayup itu seperti terdengar memanggil namaku. Tapi, tidak. Bukankah aku sedang di atas gunung di dalam goa? Buka matamu, Hartono. Buka matamu. Suara itu semakin jelas. Hartono serta-merta membuka matanya. Dan yang dilihatnya membuat matanya terbelalak. Di hadapannya kini tiba-tiba terpampang bukit yang tinggi dengan undak-undakan mengitari badan bukit sampai ke puncaknya. Ikuti undakan itu, Hartono. Ikuti sampai ke atas. Aku menunggumu di atas. Jangan takut. Suara itu pelan dan halus. Jelaslah suara seorang perempuan. Pelan-pelan dengan hati yang diliputi tanda tanya, Hartono mulai menaiki undak-undakan tersebut. Semakin tinggi ke atas bukit, semakin dingin terasa udara. Dalam jarak belasan tombak terdapat sebuah obor untuk menerangi jalan kecil yang mendaki itu. Sepanjang jalan terdengar sayup-sayup suara gamelan. Sampai di bagian atas bukit, keadaannya berubah sekali. Sebuah tempat berukuran puluhan, bahkan mungkin ratusan tombak persegi diterangi dengan obor serta lampu-lampu lampion. Puluhan perempuan yang rata-rata masih muda-muda bertebaran di mana-mana. Ada yang duduk-duduk berkelompok, ada juga yang berjalan-jalan berkawan-kawan. Bau wangian menebar hampir di seluruh pelosok, termasuk wewangian yang dipakai oleh perempuan-perempuan itu. Di kejauhan,
Di puncak bukit bagian paling atas kelihatan sebuah bangunan besar yang memiliki beberapa atap-atap tinggi berbentuk joglo. Bangunan itu, apakah aku harus ke sana sesuai perintah suara perempuan misterius itu? Menduga Hartono dalam hati. Ketika Hartono hendak melangkah pergi, satu tangan memegang lengannya. Bau harum menyambar hidungnya. Hartono berpaling. Seorang perempuan muda berwajah bulat dengan tai lalat kecil di pipi kirinya tersenyum padanya. Dada kebaya birunya sangat terbuka, hingga bagian atas payudaranya yang putih dan mengembang terlihat jelas. Ikuti aku. Gadis berkebaya biru itu berkata pada Hartono. Hartono serta-merta menaiki tangga lalu mengikuti gadis baju biru ke arah bangunan joglo besar yang berada di puncak bukit. Setelah melewati tirai hijau yang terbuka, di balik tirai ternyata ada satu ruangan besar yang luar biasa bagusnya. Seluruh dinding dilukis dengan warna hijau muda dan biru laut yang indah. Di salah satu sudut terletak sebuah pembaringan, dan di atas pembaringan ini bergolek seorang perempuan muda berwajah sungguh rupawan. Kulitnya kuning langsat. Dia memiliki rambut hitam berkilat yang dibiarkan tergerai. Sepasang matanya bening, tapi menyorotkan pandangan tajam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan terlalu fokus teman-teman. Perempuan ini mengenakan pakaian hijau pupus atau hijau muda yang tipis, dan di atas kepalanya ada sebuah mahkota emas bertaburan batu-batu permata. Kedua lengannya dihiasi dengan kumpulan gelang yang berderet-deret sampai ke dekat siku. Yang menarik ialah sebuah permata sebesar ujung ibu jari yang melekat di pertengahan keningnya, seolah-olah membenam dan jadi satu dengan kulit dan daging keningnya. Ketika melihat Hartono masuk diiringi gadis baju biru, perempuan di atas pembaringan bangkit dan duduk bersandar pada sebuah bantal besar. Gadis berpakaian biru menjura penuh hormat. Setelah menghormat, gadis ini tinggalkan ruangan. Kini tinggal Hartono dan perempuan di atas pembaringan di tempat itu. Hartono, perempuan jelita bermahkota di atas pembaringan memanggil nama Hartono. Dari mana perempuan itu tahu namaku? Hartono berbisik dalam hati. Aku sudah melihat kemunculanmu tadi sejak kau di kaki Gunung Merapi bersama si tua bangka di Powongso. Aku Ratu Penguasa Gunung Merapi. Nama asliku Endang Cuiri, tetapi orang-orang biasa menyebutku Nyi Blorong. Apakah benar tekadmu untuk menjadi abdiku, memujaku, dan menuruti semua perintahku? Benar sih Ratu, jawab Hartono dengan mantap. Bagi abdi-abdiku yang setia, sudah barang tentu ada imbalan untuk mereka semua. Nyi Blorong tersenyum misterius. Apa yang akan kau persembahkan sebagai tanda sumpah setiamu kepadaku, Hartono? Hartono terdiam, mendengar pertanyaan yang terlontar dari bibir Nyi Blorong. Sekejap kemudian Hartono berkata, Hamba akan menyerahkan anak perempuan bungsu kepada Sri Ratu. Nyi Blorong tertawa. Hahaha, bagus Hartono, kamu abdi yang baruku yang setia. Aku lega sekarang. Berarti kita harus merayakan dengan pesta besar, makan makanan yang enak. Nyi Blorong menepukkan tangannya 2 kali. Tirai hijau terbuka. Gadis berbaju biru tadi masuk, membungkuk hormat, lalu meletakkan nampan besar di atas meja berukir indah di pojok ruangan. 2 butir degan atau kelapa muda yang sudah dipangkas ujungnya mengeluarkan aroma wangi yang menggugah selera. Setelah menunduk hormat, gadis berbaju biru itu kembali keluar dari ruangan. Silahkan dimakan hidangan di atas meja itu, Hartono. Jangan ragu-ragu. Hartono berjalan ke arah nampan perak yang masih tertutup di atas meja. Duduk di kursi empuk yang juga berwarna hijau. Lalu tangan kanannya membuka tutup nampan perak. Terlihat ayam matang 1 ekor berwarna coklat mengeluarkan aroma yang sangat lezat.
Air liur Hartono serasa akan menetes. Sudah hampir 2 tahun dia tidak merasakan lagi nikmatnya daging ayam. Ayo Hartono, dimakan jamuanku. Aku tahu kau sangat lapar. Tanpa tunggu lama Hartono mencabut paha ayam itu. Tiba-tiba di telinganya terdengar jerit kesakitan Witri, anak bungsunya yang berumur 5 tahun. Hartono sempat menghentikan kunyahannya. Suara itu tak terdengar. Dilanjutkan kunyahan pada daging ayam paha tadi. Dan kembali terdengar jeritan anaknya seperti sedang menerima siksaan yang maha dahsyat. Hati Hartono telah gelap. Diacuhkan suara-suara itu. Lalu dicabutnya kepala ayam. Kembali terdengar suara anaknya menjerit setinggi langit. Astagfirullahaladzim. Kemudian suara itu lenyap. Hartono akhirnya menghabiskan 1 ekor ayam inggung itu sendirian dengan rakusnya. Astagfirullah, naudzubillah min dzalik. Nyi Blorong hanya memandangi Hartono yang masih menjilati jari-jari tangan yang belepotan bumbu dari ayam hidangan tadi. Lidah berdecap-decap merasakan nikmat yang teramat sangat. Kelapa muda yang ada di hadapannya juga ditenggaknya sampai habis airnya. Hartono, buah kelapa yang satu itu. Hartono, buah kelapa yang satu itu punyaku. Jangan kau habiskan semua. Ayo bawa ke sini, ke atas pembaringan ini. Nyi Blorong berkata dengan manja, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Hartono berjalan pelan menuju keranjang di mana Nyi Blorong tengah-tengah berbaring. Air kelapa muda itu sangat nikmat. Bahkan aku bisa mencium aroma wanginya. Minumkan ke mulutku melalui mulutmu, Hartono. Hartono menenggak sedikit air kelapa yang ada di tangannya, menyimpan di rongga mulut. Kemudian lelaki itu mendekatkan bibirnya ke arah bibir Nyi Blorong. Bibir kecil mereka itu terbuka saat Hartono memagutnya. Mulutnya terbuka sedikit. Lalu air kelapa muda itu sedikit demi sedikit masuk ke dalam mulut Nyi Blorong. Aroma tubuh Nyi Blorong yang wangi dan ganjil tercium. Aroma tubuh Nyi Blorong yang wangi dan ganjil tercium cuping hidung Hartono. Wangi itu menimbulkan desir-desir aneh. Darah lelakinya bergejolak. Perempuan jelmaan itu tiba-tiba beranjak melangkah dan duduk di tepi tempat tidur besar. Dia menggerakkan bahunya sedikit, maka baju sutra hijau yang dikenakannya melorot ke bawah. Tertahan sebentar dilekukan atas panjang payudaranya yang kencang, baru melorot jatuh ke bawah. Hartono merasakan matanya seperti silau melihat pemandangan yang luar biasa itu. Ditubruknya tubuh tanpa selai benang itu, bagai ular yang menggelung mangsanya. Hartono membeli tubuh telanjang Nyi Blorong. Astagfirullah. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan kemana-mana, nanti kita akan sambung lagi. Terima kasih buat TS Breaking 182. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.